Bismillahirrahmanirrahim. Hai kunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalalu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walaupun qadarullah di kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita belajar kembali secara online, namun senantiasa kita berharap mudah-mudahan setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan nantiasa Allah catat menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah menjadikan usaha kita dan semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i menjadi sebab terbesar dimudahkan langkah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita taufik, memberikan pada kita hidayah, memberikan pada kita istiqomah agar kita senantiasa diberikan semangat dan istiqomah di dalam beramal soleh, semangat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah izinkan di yaumil qiyamah kelak kita meminum telaga Nabi di surga, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus, surga yang terdekat dengan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum wa la'ala kunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an bi idznillah. Muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa as-samina asyar min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz'i Tsani. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ke-18 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Insyaallah kita akan membahas latihan-latihan. Sanadrusu at-tamarin
minad darsi as-samina asyar wa nunhihi biidnillahi ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan membahas latihan-latihan dari pelajaran ke-18. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita bisa menyelesaikan latihan-latihan tersebut. Walidzalika tafaddal ya ummahat iftahna at-tamrin ar-rabi' min kutubikunna jami'an. Oleh karena itu silakan dibuka kembali di latihan 4. Karena latihan-latihan berikutnya ini terkait dengan dari mulai pembahasan 4 ini. Pembahasan berkaitan dengan mengenal tanda mansub pada fiil mudhari yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya bahas kembali secara singkat saja, kemudian kita langsung masuk ke latihan-latihannya karena terkait dengan ini. Baik ummahat yang mata Allah Subhanahu wa taala, dalam latihan keempat ini penulis menyampaikan kepada kita tentang tanda nasab. Sebentar, tanda i'rab untuk fi'il mudhari tatkala dalam keadaan mansub, atau boleh kita bilang singkatnya alamatun nasbi fi'il mudhari, tanda nasab untuk fi'il mudhari. Tanda yang pertama adalah fi'il mudhari mansubun bil fathi atau alal fathi. Bahwasannya fi'il mudhari itu adalah mansub di atas fathah. Dia mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahirah. Hal ini terjadi kalau seandainya fi'il mudhari domirnya adalah huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Sebagaimana yang penulis sampaikan dalam poin A di latihan 4 ini. Huwa yadhhabu, huwa yuridu an yadhhaba. Dimasuki an, maka fi'il mudhari'nya yang asalnya dhamma berubah menjadi fathah, an yadhhaba. Hiya tadhhabu, kemudian dimasuki an, hiya turidu an tadhhaba. Anta tadhhabu, anta turidu an tadhhaba. Ana adhhabu, ana uridu an adhhaba. Nahnu nadhhabu, nahnu nuridu an nadhhaba. Umat bisa lihat fi'il mudhari'nya semuanya berubah, harokat akhirnya jadi fathah. Ini menunjukkan bahwasanya tanda nasab untuk fi'il mudhari yang pertama itu adalah tandanya fathatun zahiratun ala akhiri, yaitu fathah yang tampak di akhirnya. Adapun tanda kedua atau tanda mansub yang kedua, tanda nasab yang kedua dari fi'il mudhari adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Hal ini terjadi pada af'alul khamsah yang sudah saya sampaikan pada umat sebelumnya. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah yaitu fi'il yang jumlahnya 5. Huma yaf'alani, hum yaf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Ini namanya af'alul khamsah. Huma, hum. Anti, antuma, antum. Ini yang dikenal dengan af'alul khamsah. Huma, hum. Anti, antuma, antum. Ditandainya yang menandai bahwasannya fi'il ini termasuk dari af'alul khamsah, nun yang ada pada fi'il tersebut. Di mana nun yang ada pada af'alul khamsah adalah alamatur rafa, tanda rafa atau tanda yang menunjukkan bahwasannya fi'il mudhari dalam posisi marfu. Sehingga kalau seandainya fi'il mudhari'nya sudah berubah menjadi jazm, dimasuki lam, lamma, atau dalam keadaan mansub sebagaimana kita pelajari di sini, dimasuki oleh an atau li ya, yang kita pelajari sebelumnya, li yang disembunyikan an masdariyahnya, maka af'alul khamsah nunnya wajib kita buang. Karena tanda mansub untuk af'alul khamsah adalah hadfun nun. Contohnya di sini penulis hanya memberikan 3 dari 5 fiilnya. Karena antuma dan huma yang jumlahnya 2 orang itu dikhususkan nanti di pelajaran paling akhir dalam kitab jilid 2 ini. Di pelajaran 31 itu hanya membahas tentang isim musanna dan fiil musanna aja. Jadi dipisah sendiri sama penulis. Dipisah sendiri tentang isim musanna. Baik ummahat, bisa dilihat di sini contohnya hum yadhhabun, hum yuriduna an yadhhabu. Lihat yadhhabu dihilangkan nunnya. Antum tadhhabun, antum turiduna an tadhhabu. Tapi jangan lupa tambahkan alifnya untuk waw. Anti tadhhabina, anti turidina an tadhhabi. Nunnya hilang. Nanti yang 2 antuma tadhhabani,
Antuma turidani antadhaba begitu. Kalau antum huma yadhabani berarti nanti huma yuridani an yadhaba sesuai dengan pembahasan yang sudah saya pernah tulis dan sampaikan ke ummahat di pertemuan sebelumnya. Itu namanya af'alul khamsah. Adapun yang ketiga adalah isim fi'il mudhari tanda mansubnya mabniun ala sukun. Dia tetap di atas sukun. Ini tanda ketiga untuk tanda nasab pada fi'il mudhari. Mabni ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Litisalihi binun niswah. Kalau bertemu dengan nun niswah. Kalau bertemu dengan nun niswah. Nun yang ada pada fi'il mudhari ini menunjukkan nun niswah. Nun untuk pelaku perempuan yang banyak. Jadi ini bukan tanda rofa. Beda dengan tadi sebelumnya tashabun, yashabun ini nunnya namanya alamatur rofa. Ini tanda rofa. Kalau ada nun pastikan berarti marfu gitu mah. Kalau nunnya dibuang berarti fi'il mudhari'nya tidak lagi marfu. Di antaranya tandanya mansub ya tadi kita bahas. Nanti mazum juga sama. Cuma kayaknya kita belum belajar itu ya mazumnya. Baik. Kalau hunna nunnya adalah lihat nunnya namanya dikenal dengan nunun niswah. Nun untuk domir pelaku perempuan yang jamak. Maka ini tidak boleh dibuang. Kalau dibuang maka tidak akan menunjukkan pelaku banyak. Makanya untuk pada kata yadhabna dan tadhabna yang nunnya nun niswah, tak kala dimasuki oleh an yang menasabkan fi'il mudhari tetap tidak dibuang nunnya. Terus bagaimana mansubnya Ustadz? Kita bilang mansubnya mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kita bilang hanya mabni dia di atas sukun litisalihi binun niswah karena bersama dengan nun niswah fi mahalli nasbin bi an masdariyah. Kita hanya sebutkan fi mahal aja. Menempati nasab karena ada an fi mahal. Tapi tidak kelihatan tanda mansubnya. Ini adalah tanda nasab yang ketiga untuk fi'il mudhari. Contohnya hunna yadhabna, hunna yuridna an yadhabna, antunna tadhabna, antunna turidna an tadhabna. Baik, ini ya ummahat ya, 3 tanda nasab untuk fi'il mudhari. Langsung kita membahas latihannya. Alhamdulillah sudah dikumpulkan ke saya dari umat, namun ada beberapa yang kurang teliti ya. Langsung saja saya minta. Ada sebagian yang nggak diberikan harokat ini. Hanya ditulis jawabannya aja, tapi nggak ada harokatnya yang sempurna. Maka saya minta di sini ummahat menjawab dengan membaca ya. Karena ini semuanya digundulkan sama penulis. Kemudian saya minta baca harokat semuanya dibaca, kemudian diterjemahkan. Masukkan fi'il yadhabu yang sesuai. Soalnya adalah do' fi'il amakidil khaliyah. Letakkan di tempat-tempat kosong al-fi'la yadhaba. Al-fi'la yadhabu, maaf. Fi'il yadhabu. Musnadan ilad domairil munasibah. Yang disandarkan kepada domir yang sesuai. Ummahat masukkan kata yadhabu pada domir yang sesuai. Kemudian dimasukkan ke dalam kalimat ini ya. Masukkan ke dalam tempat kosong kata yadhabu dan letakkan domir yang sesuai. Tentukan juga tanda nasab pada fi'il tersebut. Langsung saja tafadhol raqam wahid. Bu Ana iqra'i raqam wahid. Wahid. Yuridu tulabu an yadhabu ilal muthafi godan. Bagus sekali. Yuridu tulabu an yadhabu ilal muthafi godan. Sebagian ummahat lupa ini pakai alif. Ummahat sekali lagi saya ingatkan ya, kalau ada waw jama' itu penting pakai alif. Karena alif inilah yang menunjukkan waw ini adalah waw jama'. Kalau tidak ada alifnya nanti dikiranya wawnya waw penyakit, waw ilah, atau waw atof, atau waw yang lain sebagainya. Kalau ini wawnya jama', jangan lupa pakai alif. An yadhabu ilal muthafi godan. Bagus terjemahnya. Silakan Bu Ana. Para pelajar ingin pergi ke museum besok. Ya, para pelajar ingin pergi ke museum besok. Yuridu tulabu an yadhabu ilal muthafi. Majrur karena ada ilah. Godan, besok. Muthaf artinya museum. Sahih Bu Ana, barakallahu fiik. Selanjutnya raqam isnan. Bu Is, tafadholi Bu Is, raqam isnan. Ya Usama, aturidu antadhaba ilal maktabil baridil litakhuzal barifiyata.
Ya, litakhudal Dari barqiyata. Ya, intonasinya pertanyaan, Bu. Ya. Diulang Ustadz ya. Ulang lagi, silakan Ibu. Ya Usama, aturidu an tadhaba ilal maktabil baridi litakhuda barikiyata. Iya begitu. Ya Usama aturidu an tadhaba. Bagus sekali ya, tadhaba. Jawabannya karena anta, pelakunya anta. Lihat dia mansubnya dengan difathahkan karena anta tanda nasabnya adalah fathah. Antadhaba ila maktabil baridi litakhuda. Ini salah tulis ya. Litakhdal barqiyata. Betul. Terjemahkan Ibu. Wahai Usama, apakah kamu ingin pergi ke kantor pos untuk mengambil telegram? Iya, betul sekali. Wahai Usama, apakah kamu ingin pergi ila maktabil barid ke kantor pos? Maktabil baridi majrur sebagai mudhof ilaih. Di ta'khuda dalinya hanya disembunyikan maka fathah ini. Bukan ta'khudu. Sebagian masih ada yang ta'khudu. Li ta'khudal barqiyah untuk mengambil telegram. Sahih Bu Ais, barakallahu fik Ibu. Topik barakallah. Raqam salasa, ikra'i raqam salasa Bu Tini, silakan. Hukum salasa. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utlatil soifi. Bagus. Fi utlatis sayfi. Sayfi mudhof ilaih dimajrurkan. Fi utlatis sayfi. Ana uridu an adhaba. Jawabannya adhaba mansub dengan fathah karena dia ya termasuk dari domir ana. Baik, silakan. Terjemahkan Bu. Saya ingin pada liburan musim panas. Iya, saya ingin pergi ke negaraku fi utlatis sayfi, di liburan musim panas. Sahih. Liburan musim panas ini umahat, bukan liburan mingguan, bukan. Sebagian jawab di liburan mingguan. Ini bukan. Kalau mingguan fi utlatil usbu'iyah atau fi utlatil usbu'. Utlatis sayf di liburan musim panas. Sahih Butini barakallahu fik, cukup Butini. Raqam arba'ah tafadholi Bu Imah. Ikra'i Bu Imah raqam arba'ah. Yuridu ammi an yadhaba ila juddati liyashtariya sayyaratan. Juddati salah Bu, kalau juddati. Ulang lagi. Yuridu ammi an yadhaba ila juddati. Bukan ti ya Ustaz. Bukan juddati, salah Ibu. Kalau ila juddati salah. Judda termasuk dari apa? Isim mamnu. Minas sorof ya. Iya, mamnu minas sorof. Nama kota dia, tidak ada alif lamnya. Kalau isim mamnu minas sorof tanda majurnya dengan fathah. Fathah, berarti bukan juddati Ibu. Silakan ulang lagi. Juddata ya. Enggak, Iya. kirain saya ada ilahnya. Iya, ada, emang ada ilahnya. Iya. Cuma majurnya pakai fathah karena dia menginikan jadi kasroh, ternyata minas sorof. iya. Yuridu ammi an yadhaba ila juddata liyashtariya sayyaratan. Bagus. Liyashtariya. Nama bagian yang masih mensukunkan liyashtari. Lihat ya, ini ada li, maka ada an yang disembunyikan. Jadi yashtarinya jadi fathah. Liyashtariya sayyaratan, bukan sayyarotun umahat. Sayyaratan karena dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objeknya. Makanya mansub. Perhatikan ya yang salah-salah harokatnya. Terjemahkan tafadhol Ibu Imah. Taman saya ingin pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Iya betul. Taman saya ingin pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Cukup Bu Imah, barakallahu fik Ibu Asanti. Tafik barakallah. Raqam khamsah Bu Isma, tafadholi. Iqra'i Bu Isma. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwati? Jamil. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi. Ada ba'da jadi majrur, ba'da darsi ya akhwati atau ya akhwatu. Boleh ya dua-duanya ini. Ya akhwati atau ya akhwatu. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi
Ya akhwatu, ya akhwati. Sahih. Terjemahkan Ibu. Hendak kemana kalian pergi setelah pelajaran, wahai saudari-saudariku? Betul. Hendak kemana atau kemanakah kalian akan pergi setelah pelajaran, wahai saudari-saudariku? Kok nunnya nggak dibuang, Bu? Tadi yadhabu dibuang. Mabni Ustaz. Iya, karena tadhabna dia mabni, bukan dibuang nunnya. Sahih, Bu. Barakallahu fiik, Bu Isma. Fika barakallah. Bu Maya, selanjutnya silakan Bu Maya. Iqra'i raqam sittah, Bu Maya. Iya, Ustaz. Ya. Raqam sittah. Nahnu nuridu an tathaba ila Pakistana fil usbu'il muqabili. Ulang, jawabannya salah. Ulang. Nahnu nuridu an tathaba ila Antazhaba. Antazhaba. Salah kalau. Nathaba. Nulisnya nathaba tapi bacanya salah. Bacanya salah, Ibu. Jadi salah, kalau baca salah jadi salah. Nazhaba. Iya, karena pelakunya nahnu. Nahnu nuridu. Nahnu nuridu an nathaba ila Pakistana fil usbu'il muqabili. Bagus sekali. Betul, Ibu. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana. Betul, Pakistana dia majrurnya dengan fathah, ada ila majrur. Pakistana dengan fathah karena mamnu minas sarf fil usbu'il muqbili. Muqbili sebagai naat dari usbu'nya. Terjemahkan, Ibu. Bagus sekali. Kami ingin pergi ke Pakistan pada pekan depan. Betul. Kami ingin pergi ke Pakistan fil usbu'il muqbili, di pekan depan. Sahih, pada pekan depan. Di minggu yang akan datang. Muqbil itu yang akan datang. Terkadang memang begitu ya, boleh pakai muqbil, terkadang juga menggunakan qadim. Fil usbu'il qadim. Fil usbu'il muqbil itu sama. Di minggu yang akan datang. Barakallahu fiik Bu Maya Asanti. Wafik barakallah. Selanjutnya raqam sab'ah Bu Putih. Tafadhali iqra'i. Raqam sab'ah. Akhwati yuridna an yadhabna ilal maktabati hadzal masa'a. Bagus sekali. Akhwati yuridna an yadhhabna ilal maktabati hadzal masa'a. Masa'anya kenapa fathah, Bu? Kok masa'anya fathah? Masa'a karena itu Ustadz apa? Ini ya, Iya, zorof. betul. Karena zorof, benar. Karena dia zorof zaman, makanya difathahkan. Betul, zorof itu fathah. Bagus sekali, Bu. Ya. Bagus, terjemahkan. Akhwati saudari-saudari saya ingin pergi ke perpustakaan sore ini. Iya, benar sekali. Saudari-saudari saya ingin pergi perpustakaan pada sore ini. Benar, pada sore ini. Nunnya kok nggak dibuang, Bu? Yadhabna. Kan ada an-nya. Karena mabni, Ustaz. Iya, karena dia mabni. Nunnya bukan nun tanda rofa. Tapi nun ini adalah nun niswah. Sebagai pelakunya. Nggak boleh dibuang. Sahih, Bu Putih. Barakallahu fiik. Asandi. Cukup, Ibu. Kemudian samania, Bu Rini. Tafadholi, iqra'i, raqam samania. Raqam samania. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati litashtariya dawa'an. Betul sekali. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati. Betul. Litashtariya, ada li-nya, an-nya disembunyikan. Litashtariya dawa'an. Masya Allah. Terjemahkan. Ibuku ingin pergi ke apotik untuk membeli obat. Betul, ibuku ingin pergi ke apotik untuk membeli obat. Ta ini bukannya anta, Bu ya? Kan ini hiya. Iya benar, karena hiya dan anta memang sama ya. Ini hiya. Iya betul, makanya sebagian ada yang jawab tuh mahat tazhabi, dikiranya anti. Ini bukan tazhabi ya. Ini hiya, buat hiya. Kalau tazhabi berarti pelakunya adalah ada orang yang diajak bicara.
kalimat langsung. Kalau ini bukan kalimat langsung, makanya dia. Dia perempuan juga menggunakan pakai ta, karena anta dan hiya sama. Cuma membedakannya adalah dari konteks kalimatnya. Sahih ini barakallahu fik Bu. Cukup Ibu Asanti. Baik, barakallah. Lanjutnya Bu Tera, tafadholi, iqra'i. Raqam 9 Bu Tera. Mata turidina an tadhabi ilal mustashfa li'iyadatil kholati ya Umma Kulsumi. Iya, Ummu atau Umma? Kulsumi. Umma apa Ummu ya Ustaz? Kok jadi saya yang ditanya? Agak bingung Ustaz. Iya, jawabannya Umma. Tahu sebabnya kenapa Umma? Karena kaidahnya kalau ada nama yang berbentuk idhofah, mudhof ilaih, dimasuki oleh harfun nida berubah dari domah menjadi fathah. Contohnya Abdullah. Dimasuki ya jadi apa? Ya Abdullah. Iya ya Abdullah. Rasulullah. Dimasuki ya menjadi Ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Begitu Bu. Ummu Kulsum. Ibunya si Kulsum. Dimasukin ya menjadi ya Umma. Iya ya Umma Kulsumin. Ya Umma Kulsum. 6. Liyadatil kholati. Bagus Ibu. Liyadatil kholati. Ini saya dapatkan jawaban umat banyak yang nulisnya liyadatil kholata. Salah ya. Yang benar liyadatil kholati. Kenapa kholati Bu Tera? Mamnu minas idhofah ya Ustaz? Iya, karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari kata ini dari dia. kata Iyadah. Dari kata iyadah. Li'iyadati. Dia masdar nih iyadah. Masdar mudhof. Kan masdar kalau disandarkan pada ini objeknya maka menjadi bentuk mudhof ilaih. Liyadatil kholati ya Umma Kulsumin. Dibaca lagi sekali lagi Bu Tera, ulang. Mata turidina an tadhabi ilal mustashfa li'iyadatil kholati ya Umma Kulsumin. Bagus sekali. Mata turidina an tadhabi ilal mustashfa li'iyadatil kholati ya Umma Kulsumin. Ahsan Ibu. Terjemahkan. Kapan kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk bibi wahai Ummu Kulsum? Betul sekali. Kapan kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi bibimu, mengunjungi bibi ya, bibi wahai Ummu Kulsum. Sahih Bu Tera barakallahu fi ahsanti. Bagus Ibu. Lanjutnya Asyrah Bu Toti, tafadholi Bu Toti, raqam Asyrah. Ya ikhwanu aturiduna an tadhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Bagus sekali, Masya Allah. Ya ikhwanu aturiduna an tadhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Sahih, tadhabu nunnya dibuang karena ada an, dibuang, diberikan alif karena wawunya wawu jamak. Terjemahkan Ibu, bagus sekali, bacanya benar. Wahai ikhwan, apakah kamu ingin pergi ke kebun binatang hari ini? Iya, wahai ikhwan, apakah kalian ingin pergi ke kebun binatang? Apakah kalian ingin pergi ke kebun binatang hari ini? Sahih ya. Barakallahu fiik Bu Toti ahsanti, mumtaz, bagus Ibu. Baik umat, bisa lihat ya dalam latihan ini kita bisa menentukan tanda fi'il mudhari yang kita berikan. Tadi umat berikan tanda nasab untuk fi'il mudhari, ada yang fathah, ada yang mabni, dan ada yang dibuang nunnya. Langsung saja kita masuk sekarang ke latihan berikutnya, latihan yang ke-6. Akmil kullan minal jumalil atiyah biwada'i fi'lin mudhari'in munasibin. Akmil, sempurnakan. Kullan minal jumalil atiyah, setiap dari kalimat-kalimat berikut. Biwada'i, dengan meletakkan fi'lin mudhari'in munasibin, fi'il mudhari' yang sesuai. Baik umahat, soalnya hampir mirip seperti sebelumnya.
Di sini ada tempat-tempat kosong, ummahat isi dengan fiil. Bedanya kalau sebelumnya fiilnya hanya yadhabu, kalau di soal yang keenam ini fiilnya ummahat yang tentukan sendiri. Cari fiil yang sesuai dengan konteks kalimat setiap soal yang ummahat akan jawab. Kira-kira fiil apa yang digunakan? Kemudian sekaligus ummahat berikan domirnya dan tanda nasabnya. Karena ini terkait dengan tanda nasab dari fi'il mudhari'. Bisa jadi nasabnya karena ada li yang an-nya disembunyikan, atau nasabnya terjadi karena ada an masdariyah. Baik, langsung saja rokam wahid. Nomor 1. Gantian ya, coba ini. Ada Bu Joharsa. Coba Bu Joharsa, rokam wahid. Nyimak aja kali ya. Baik, Bu Ana kalau gitu. Bu Ana, tafadhali. Bu Ana, rokam wahid. Kembali ke awal, Bu Ana, silakan. Tafadhali. Wahid. Kharajat tulabu minal fusuli liya'rafu sababal doi. Doi. Ulang lagi coba bacanya. Kharajat tulabu minal fusuli liya'rafu. Salah. Kalau liya'rafu salah. Salah dalam, kalau Ibu bilang liya'rafu, Ibu salah dalam memberikan bab pada fiil liya'raf. Babnya dari bab apa, Bu? Arafah, betul. Arafah madinya, mudorenya? Oh, ya'rifu ya, Ustaz. Nah, ya'rifu, ahsan, ya'rifu. Bukan ya'rafu. Kalau arafa ya'rafu berarti babnya fa'ala yaf'alu. Ini babnya fa'ala yaf'ilu. Ya, ulang lagi, Bu. Silakan. Kharajat tulabu minal fusuli liya'rifu sababad doi. Bagus, liya'rifu, bagus sekali liya'rifu karena pelakunya hum, mereka. Liya'rifu sababad dawdai. Liya'rifu sababad dawdai. Sahih. Terjemahkan dulu, Bu. Para pelajar keluar dari kelas untuk mengetahui sebab keributan. Benar. Untuk mengetahui sebab keributan, daudo. Ya. Para pelajar keluar dari kelas-kelas. Para pelajar semua masing-masing keluar dari kelas-kelasnya. Liya'rifu ini menunjukkan pelajarnya masing-masing kelas keluar semua pelajar ya. Bukan satu kelas karena pakainya jamak. Para pelajar mereka keluar dari kelas-kelas untuk mengetahui sababad daudo. Sebab kebisingan atau sebab keributan. Sababa mansub sebagai maf'ulun bi, daudoi majrur sebagai mudhofun ilaihi. Barakallahu fik Bu Ana, Santi, cukup Bu Ana. Rokom isnan. Boleh tanya nomor 1? Boleh Bu, silakan. Kalau misalkan untuk melihat, jadinya gimana ya Ustaz? Kalau melihat, itu pakai ila Bu. Oh, bukan pakai li. Ibu mau pakai fiilnya bagaimana? Melihatnya bagaimana? Ya, misalkan untuk para pelajar keluar kelas untuk melihat. Ya, Ibu melihatnya pakai fiil apa? Agak bingung soalnya tadi. Nah, fiil apa? Nggak Coba. bisa Pak. Pakai li, jadi nggak bisa ya Ustaz? Enggak, fiilnya. Melihat fiil apa? Fiil yang Ibu gunakan untuk kata melihat apa? Baik. Melihat itu ada dua ya. Ada yaro, satu lagi yanzuru. Yanzuru. Ya. Yanzuru melihat juga. Kalau umat pakai yanzuru yang artinya melihat, maka yanzuru ini butuh ilah. Butuh ilah. Yanzuru ilah. Liyanzuru ilah. Karena kata yanzuru kalau tidak pakai ilah nanti artinya bisa jadi menunggu. Kalau yanzuru ilah sudah pasti melihat. Tapi kalau yanzuru tidak pakai ilah itu
Terkadang kata yang zuru itu diartikan dengan menunggu. Yang zurul hafilah. Mereka sedang menunggu bis misalnya. Bukan melihat ke bis, tapi menunggu bis. Ya, ini banyak contohnya di Al-Quran. Kata nazoro bermakna menunggu, bukan melihat. Tapi kalau yang zuru ila, itu sudah pasti artinya melihat. Itu yang pertama ya. Jadi kalau digunakan yang zuru, lian zuru sababad daudo nggak pas. Karena nggak ada ilanya. Tapi kalau ibu yang maksud, kalau yang dimaksud Bu Tera, melihatnya pakai yaro, maka bisa. Ya. Boleh. Kalau kata yaro, melihatnya tidak pakai ila. Tapi bagaimana jadinya coba? Kalau jadi waw, apa jadi dong, apa jadi jamak? Yaro jadi apa? Lia, Lia. lia, Liarau. liarau, betul. Lia. Tapi jangan lupa pakai Oh, benar. alif ya. Pakai alif, kasih Iya. sukun. Liarau sababad daudoi. Boleh Bu kalau pakai liarau. Oh, benar berarti Ustaz ya, liarau. Ya, boleh liarau. Liarau sababad daudo. Untuk melihat sebab keributan. Begitu Bu Tera. Ustaz. Iya, bisa pahami nggak? Bisa ya? Kecuali kalau yang zuru ya. Kalau yang zuru nggak bisa kecuali hanya pakai ila. Kalau melihat pada yang zuru harus pakai ila. Begitu. Ustaz Cukup. nanya boleh? Boleh, silakan Bu Maya. Kalau mengetahuinya pakai alama boleh nggak? Oh, untuk mengetahui. Jadi Liya'lamu lihat lamu gitu. untuk mengetahui Bu ya. Liya'lamu ya dengan yakin, ilmu yakin. Labas boleh Ibu. Liya'lamu boleh nggak apa-apa karena artinya sama-sama mengetahui juga ini. Sama arafah lebih umum. Kalau liya'lamu lebih detail mengetahui. Liya'lamu sababad daudo. Boleh Ibu, nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Ya, liya'lamu Syukran, Ustaz. sababad daudo. Nah, sahih. Barakallahu fiik Bu Maya, bagus Ibu. Barakallah. Baik, selanjutnya rokom isnan. Tafadholi Bu Is kembali ya, silakan Bu Is. Rokom isnan. Min ai izaatin turiduna antas mau al-akhbaro ya ikhwanu. Bagus sekali. Min ai ida'atin turiduna antasma'u. Bagus. Al-akhbaro ya ikhwan. Bisa dibaca kembali lagi Bu, silakan. Kariri maratan ukhra, ikra'i. Min ai izaatin turiduna antas mau al-akhbaro ya ikhwanu. Bagus. Min ai ida'atin turiduna antasma'ul akhbaro ya ikhwanu. Sahih, terjemahkan Ibu. Tafadholi. Dari channel radio apa kalian ingin mendengarkan berita, wahai saudara-saudaraku? Benar, dari siaran Wahai radio. saudara. Benar, dari siaran mana kalian ingin mendengar berita, wahai saudaraku? Tasma'u mahat, karena ada akhbar, mendengar, bukan membaca ya, karena dari siaran, makanya tasma'u. Sahih Bu Is, barakallahu fiik, bagus sekali Bu. Barakallah. Ya, selanjutnya Bu Tini, silakan Bu Tini, rokom salasah. Rokom salasah. Ya Zainabu, ayumkinuki an taktubi hadal unwana bil lughatil faransiyah? Ya Zainabu, ayumkinuki antak, apa tadi ulang? Antak tubi. Bagus, antak tubi hadal unwana bil lughatil faransiyah. Betul. Coba dibaca lagi Bu, ulang lagi. Ya Zainabu, ayumkinuki an taktubi hadal unwana bil lughatil faransiyah? Bil lughatil faransiyah. Bil lughatil faransiyah. Nah, sahih. Terjemahkan Ibu, bagus sekali jawabannya benar. Wahai Zainab, apakah mungkin kamu menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Ya, boleh. Wahai Zainab, apakah mungkin kamu bisa menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Atau bisa kita bilang, wahai Zainab, bisakah kamu menulis alamat ini dengan berbahasa Perancis? Itu juga boleh ya. Boleh diartikan dengan mungkin atau bisa. Lebih ke arah bisa ya. Apakah bisa kamu menulis judul ini dengan bahasa Perancis? Sahih Bu Tini, jawabannya lihat Ummahat taktubi
Dihilangkan nunnya karena tanda mansub untuk kata taktubina bihadfin nun, dibuang huruf nunnya. Sahih Bu Tini, barakallahu fik Ibu. Lanjutnya rokom arba'ah Bu Imah. Tafadholi Bu Imah. Rokom arba'ah. Kharajati thalibatul jududu liyadhabna ilal mudirati. Mumtaz. Kharajati thalibatul jududu liyadhabna ilal mudirati. Ahsan, Masya Allah. Terjemahkan Bu. Para pelajar baru itu keluar untuk pergi ke kepala sekolah. Iya, para pelajar baru itu keluar untuk pergi ke kepala sekolah. Kok nunnya nggak dibuang, Bu Imah? Karena mabni, Ustaz, mabni ala sukun. Iya, karena dia mabni ala sukun. Ya, betul, dia mabni di atas sukun karena nunnya nun niswah. Ya, litisolihi binun gitu ya, Ustaz. Iya, sahih. Sahih, Bu. Barakallahu fiik. Cukup, Bu Imah. Asanti. Taufik barakallah. Lanjutnya rokam khamsah. Bu Isma, tafadholi. Khamsa. Ja'a haula'i tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhidah. Masya Allah, sahih, mumtaz, qiraah mumtazah, jamilah. Ja'a haula'i tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhidah. Masya Allah, sahih Bu. Terjemahkan. Setelah datang para pelajar ke Universitas Islam dari negara-negara yang berbeda untuk mempelajari bahasa Arab dan Quran dan hadis dan atau koma ya Ustaz ya terjemahannya. Memang komanya dalam bahasa Arab tuh nggak bisa ya pakai koma. Ya. Itu pakai dan, makanya pakai waw. Kalau di bahasa kita langsung aja untuk belajar bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih dan gitu baru terakhir. Telah datang para pelajar ke Universitas Islami dari beberapa negara yang berbeda untuk belajar bahasa Arab, Quran, hadis, fikih dan tauhid. Iya begitu. Untuk belajar bahasa Arab, Quran, hadis, fikih dan tauhid. Memang ditaruh belakang ya dannya kalau dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak, dia nggak bisa pakai koma, dia harus pakai waw. Ya, sahih Bu Isma, Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup Ibu, lihat rusuh jawabannya. Kemudian setelahnya Bu Isma, tafadholi. Bu Maya, rokam sitah, ikra'i rokam sitah. Ya, Ustaz. Rokam sitah. Aturidna antas robnal kohwata ya banatu. Nah, aturidna antashrobnal qahwata ya banatu. Ahsan, bagus sekali Ibu. Terjemahkan. Apakah kalian ingin minum kopi ya anak-anak? Betul. Apakah kalian ingin minum kopi wahai anak-anak perempuan? Betul, wahai anak-anak. Betul Ibu. Tashrobna tidak dibuang nunnya Ibu ya. Karena dia nun niswah dijamakan. Iya, sahih Ibu, barakallahu fiik, Masya Allah. Cukup Bu Maya, Ahsan. Sebentar ya, saya jawab dulu Bu Rini, izin. Baik, rokam sabah. Setelahnya, tafadholi Bu Putih. Rokam sabah. Nah. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Mumtaz, bagus sekali. Masya Allah. Ya ayyuhal ikhwan, la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu.
Bu, ukhruju ba'da an yakhruja. Wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Masya Allah. Terjemahkan Ibu. Bagus sekali jawabannya. Wahai ikhwan, janganlah kalian keluar dari kelas sebelum guru keluar. Ya. Keluarlah kalian setelah guru keluar. Iya, betul. Dan masuklah ke dalam kelas sebelum guru masuk. Iya, begitu dia. Lihat Ummahat ya. Setiap kita menggunakan kata qabla dan ba'da, lihat di sini selalu ya diberikan kata an setelahnya. Kalau seandainya setelah qabla atau ba'da yang kita gunakan adalah fi'il. Karena qabla itu menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Fi'il tidak mungkin bisa menjadi majrur. Makanya tidak bisa kita langsung berikan qabla yakhrujul mudarrisu. Makanya di sini diberikan kata an sebagai ini dia wasilah atau penyambung antara kata qabla dan an. Apa antara qabla dan fi'ilnya? Qabla an yakhrujal mudarrisu ukhruju ba'da an yakhruja. Asalnya kalau tidak pakai an, la takhruju minal fasli qabla khurujil mudarrisi. Ukhruju ba'da khurujihi wadkhulul fasla qabla dukhulihi, gitu ya. Qabla dukhulihi. Itu asalnya kalau tidak menggunakan fi'il. Tapi saya ingatkan kembali, kalau umat ingin menggunakan fi'il, setelah kata qabla dan ba'da wajib diberikan kata an sebagai penyambungnya agar menjadi fi'ilnya seperti bermakna masdar. Barakallahu fiik Bu Putih Asanti, bagus sekali Bu. Rokam sama nih ya. Tafadholi rokam samania Bu Tera. Samania. Anti kharajti minal fasli litashrobil ma'a alaysa kadzalik? Mumtaz. Anti kharajti minal fasli litashrobil ma'a alaysa kadzalik? Sahih. Terjemahkan. Kamu keluar dari kelas untuk minum air, bukankah begitu? Benar. Kamu keluar dari kelas untuk minum air, bukankah begitu? Sahih. Litashrobi. Litashrobi menggunakan tashrobi karena anti dihilangkan nunnya karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Kamu keluar dari kelas untuk minum air, bukankah demikian? Sahih Bu Tera, barakallahu fiik Bu Asanti, bagus sekali. Kemudian rokom tis'ah. Tidak ada ya, cuma ada 8 saja, maafin. Saya kira ada tis'ahnya. Baik, Umar, kita baca dulu sama-sama, kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Istami'na wa karirna, dengarkan dan ikuti. Wahid. Kharajatul labu minal fasli liya'arifu sababad dawda'i. Kharajatul labu minal fusuli liya'arifu sababad dawda'i. Isnan. Min ayyi ida'atin turiduna an tasma'ul akhbara ya ikhwanu? Min ayyi ida'atin turiduna an tasma'ul akhbara ya ikhwanu? Salasa. Ya Zainabu. Ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyah? Ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyah? Arba'ah. Kharajati at-talibatul jududu liyadhhabna ilal mudirati. Kharajatil talibatul jududu liyadhhabna ilal mudirati. Sittah. Khamsah. Ja'a haula'i tullabu ilal jami'atil islamiyyati min biladin mukhtalifatin liyadrusul lughatal arabiyyata wal qur'ana wal hadisa wal fiqha wat tauhida.
Ya, alhamdulillah. Sittah. Aturidna an tashrabnal qahwata ya banatu. Aturidna an tashribna qahwata ya banatu. Ya, bukan tashribna ya, tashrabna, dia tashrabna. Sab'ah. Ya ayyuhal ikhwanu. La takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisi. Qabla an yakhrujal mudarrisu. Afwan. La takhruju minal fasli Ukhruju ba'da an yakhruja wa dakhulul fasla qabla an yadkhula. Samaniyah. Anti kharajti minal fasli litashrabil ma'a. Alaysa kadhalik? Anti kharajti minal fasli litashrabi. Alaysa kadhalik? Ya, bukan Ustaz. Ya, baik. Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Afwan Ustaz, yang nomor 8 tadi litasrobial boleh ya Ustaz ya? Nyambung langsung ke alif lam. Litasrobial. Dia bukan iya, ini kan iya-nya bukan saya, bukan domir saya. Iya, boleh. Enggak, maksudnya kalau kita wasol dengan al-ma'a boleh enggak Ustaz? Enggak boleh. Litasrobil ma'a. Boleh. Iya. Karena ya-nya bukan ya saya, Ibu. Yang boleh ya itu hanya ya yang menunjukkan saya aja. Nah, ya. Kalau ya-nya bukan domir saya, maka kita tidak boleh memfathahkannya. Litasrobil ma'a, tetap begitu, Ibu. Ini litasrobil ma'a, betul. Karena ini bukan ya saya. Nah, cukup ya? Baik. Kemudian ummahat kita masuk ke latihan berikutnya, latihan yang 7. Ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Dalam bacaan ke-7, penulis ingin memberikan pada kita kesimpulan tentang tanda nasab atau tanda mansub untuk fi'il mudhari'. Lihat ummahat, kata penulis, yadhabu fi'il mudhari' marfu' alamatur raf'ihi dhammah. Kemudian yadhaba mudhari' mansub, umat bilang alamatun nasbi fathah, tanda nasabnya fathah. Yadhabuna al-mudhari' marfu' alamatur raf'ihi subutun nun. Dia mudhari'nya marfu', tanda rafa'nya subutun nun. Yadhabu al-mudhari'ul mansub alamatun nasbi harfun nun. Begitu cara bacanya ya. Saya ulang lagi. Tadhabu al-mudhari'ul marfu' alamatur raf'i ad-dhammah. Tadhaba al-mudhari'ul mansub alamatun nasbi al-fathah. Yadhabna al-mudhari'ul marfu' alamatur raf'i mabni. Dia mabni ala sukun. Tanda rafa'nya mabni. Yadhabna al-mudhari'ul mansub alamatun nasbi mabni. Sama ya untuk yadhabna mabni. Tazhabu al-mudhari'ul marfu' alamatu raf'i dhammah. Ya, tanda rafa'nya dhammah kelihatan. Tazhaba al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi al-fathah. Tazhaba mudhari'nya marfu', tanda nasabnya dengan fathah. Tazhabuna al-mudhari'ul marfu' alamatu raf'i subutun nun. Tazhabu al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi hadfun nun. Tadhabina al-mudhari'ul marfu' alamatu raf'i subutun nun. Tadhabi al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi hadfun nun. Tadhabna al-mudhari'ul marfu' alamatu raf'i mabni.
Tadhabna al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi mabni. Alhabu al-mudhari'ul marfu alamatu raf'i dhamma. Alhaba mudhari'ul mansub alamatu nasbi fathah. Nadhabu mudhari'u marfu alamatu raf'i dhamma. Nadhaba al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi al-fathah. Nah, ini ummahat cara kita menyebutkan tentang fi'il mudhari dan tanda rafa dan tanda nasabnya. Secara kesimpulannya bahwasannya mudhari untuk tanda rafanya itu ada 3. Yang pertama dhammah, yang kedua subutun nun kalau af'alul khamsah, yang ketiga mabni ala sukun kalau seandainya dia adalah termasuk dari domir antuna dan hunna. Adapun tanda nasab mudhari yang pertama fathah, kesimpulannya. Yang kedua dihilangkan nunnya kalau dia sebagai af'alul khamsah. Adapun yang ketiga mabni ala sukun, mabni di atas sukun kalau dia termasuk dari fi'il yang domirnya antuna atau hunna. Coba saya minta dibacakan Bu Ana seperti tadi, yadhabu al-mudhari'ul marfu alamatu raf'i dhammah. Tafadholi. Bu Toti, maaf Bu Toti. Bu Toti dulu ya, belum baca tadi Bu Toti. Silakan Bu Toti. Dibacakan Bu Toti, yadhabu al-mudhari'ul marfu alamatu raf'i ad-dhammah. Begitu Bu. Silakan. Bu Toti, ada suaranya? Bisa minta tolong dibacakan? Nggak ada ya Bu Totinya. Baik, kalau gitu Bu. Nah, ini yang hidup aja mic-nya. Bu Imah, silakan dibacakan seperti tadi, Bu. Yadhabu al-mudhari'ul marfu alamatu raf'i dhammah. Silakan. Yadhabu al-mudhari'ul marfu alamatu raf'i dhammah. Terus, yadhaba. Yadhaba Al-mudhari'ul mansub. Dia mudhari' yang mansub. Ustaz, ini yang pertama kan ini yadhabu. Betul. Ini yang nomor 7 kan ya Ustaz ya? Bukan. Yang ta'amal mayali bukan? Yang apa 7. Yang ini sendiri? Ta'amal ya. Kan sebelahnya itu ya, kelihatan ke kanan. Yadhabu bacanya ke kiri, bukannya dari ke bawah ya? Bukan, dari kanan ya, ke kiri. Dari kanan ke kiri. Iya. Karena ini menunjukkan pada kita perbedaan antara marfu dan mansub. Iya, Bu ya. Iya. Kalau yadhaba al-mudhari'ul marfu, al-mudhari'ul mansub ya Ustaz. Betul, al-mudhari'ul mansub. Alamatun nasbi fathah. Iya, begitu. Alamatun nasbi fathah. Terus Bu, yadhabuna. Yadhabuna. Al-mudhari'ul marfu. Alamatun nasbi subutun nun. Subutun nun. Iya, subutun nun. Ya, tetap mengadakan nunnya. Terus lagi Bu, yadhabu. Yadhabu al-mudhari'ul marfu alamatun nasbi hasbun hadfun nun. Iya, hadfun nun. Betul. Terus Bu, tadhabu. Dibuang nunnya ya. Dibuang nunnya. Hadfun nun artinya dibuang nunnya. Terus tadhabu. Semuanya ya Ustaz ya. Kenapa? Tadhabu al-mudhari'ul marfu alamatun nasbi dhammah. Alamatu raf'i dhammah. Alamatu raf'i itu yang mana? Iya, tanda rofa. Alamatu raf'i itu artinya tanda rofanya dhammah. Oh, ini itu tadhabu ya. Bingung Ustaz nih. Terus sekarang tadhaba. Iya, tadhaba. Tadhaba al-mudhari'ul marfu mansub. Al-mudhari'ul mansub. Iya, mansub. Alamatun nasbi fathah. Iya, alamatun nasbi fathah. Terus. Iya. Semuanya saja. Yadhabna al-mudhari'ul
mansub alamatun nasbi. Bukan, al-mudhari marfu ini, marfu ini ya. Marfu alamatun nasbi alamatur harfun nun. alamat. Mabni. Baik, terus Ibu lanjutkan aja. Mabni. Terus tadhabna al-mudhari'ul. Ini al-mudhari'ul apa ya? Al-mudhari'ul mansub wa alamatun nasbi. Al-mudhari'ul mansub alamatun nasbi mabni. Iya, mabni. Terus satu lagi terakhir, tadhabu. Tadhabu al-mudhari'ul marfu alamatun nasbi dhammah. Terus tadhaba. Tadhaba al-mudhari'ul mansub alamatun nasbi fathah. Iya, ini bacanya seperti itu karena nanti umahat ketika umat ingin men-i'rab, misal contoh yadhabu, saya tulis begini, yadhabu Muhammadun ilal qaryah. Muhammad pergi ke desa. Satu lagi umat tulis yuridu Muhammadun yuridu, maaf, yang kedua saya buat Muhammad yuridu an yazhaba ilal qaryah. Silakan i'rab kata yadhabu. Bagaimana i'rabnya? Kita bilang yadhabu fi'lun mudhari'un marfu wa alamatur raf'i dhammah. Gitu bilangnya. Yadhabu mudhari'un marfu wa alamatur raf'i dhammah. Muhammadin yuridu an yadhhaba. I'rab kata yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudhari'un mansub, ya kan? Al mudhari'ul mansub wa alamatu nasbi fathah. Begitu bilangnya. Alamatu nasbi fathah. Tanda mansubnya adalah dengan fathah. Kalau umat ganti kalimatnya atulabu yuriduna an yadhabu. Nanti umat bilangnya yadhabu, yang ada selainnya al mudhari'ul mansub, dia mudhari' mansub wa alamatu nasbi hadfun nun. Tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan nunnya sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh penulis pada latihan ini umahat. Nah, ini penulis yang mengenalkan pada kita bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat pada kata kerja mudhari' marfu dan mansub serta penjelasan tanda-tandanya. Baik, dilanjutkan coba. Setelahnya Bu Imah yang minta coba iqra'i Bu Is. Silakan Bu. Tadhabuna al-mudhari'ul marfu alamatur raf'i subutun nun, begitu. Silakan. Tadhabuna al-mudhari'ul marfu alamatu rafi domah. Bukan subusun nun. Iya, subutun nun. Terus. Tadhabu al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi hadfun nun. Iya, hadfun nun. Terus tadhabina al-mudhari'ul marfu alamatu rafi'i butun nun. Iya, subutun nun. Terus Subutun nun. tadhabi al-mudhari'ul mansub alamatal nasbi hadfun nun. Iya, terus Tadhabina al-mudhari'. Bukan. Tadhabna sekarang. Tadhabna al-mudhari'ul marfu alal maturafi mabni. Iya, terus tadhabna al-mudhari'ul nusubul alal mutunasbi mabni. Iya, terus adhabu
adhabu al-mudhari'ul marfu alamatur rafi'i domah. Ya, terus adhaba. Adhaba al-mudhari'ul musubu alamatu nasbi al-fathah. Iya, terus nadhabu. Nadhabu al-mudhari'ul marfu ala muturafi'i domah. Ya, terus Nadhaba al-mudhari'ul mansub alamatu nasbi fathah. iya. Alamatun nasbi fathah. Sahih. Nadhaba mudhari'ul mansub alamatun nasbi al-fathah. Baik, saya tutup ke sini sekarang. Perhatikan. Silakan Ummahat, saya minta satu orang nanti mengi'rab ini. Al-banat yuridna an yazhabna ilal madrasah. Anak-anak perempuan ingin pergi ke sekolah. Silakan tafadhol, saya minta Bu Tini yuridna. Silakan Bu. Fi'il mudhari ini. Marfu mansub majrur. Silakan Bu. Yuridna. Bagaimana i'rabnya? Atau langsung aja yadhhabna nih, yadhhabna. Jawabannya bagaimana? Coba Bu Ismarini. Yuridnanya aja. Ya. Al-banatu yuridna an yadhhabna ilal madrasati. Ya, yuridna, yang yuridna. Yang yuridna. Yuridna fi'lul mudhari'un. Yuridna fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi mabniun 'ala sukun. Iya, begitu kan, mabni kan gitu ya, cukup mabni 'ala sukun ditambahin bagus. Kalau tidak juga apa mabni. Pilih bagus mabni 'ala sukun. Yuridna umat bilang fi'lun mudhari'un marfu'. Alamatu raf'i mabni 'ala sukun. Yadhhabna. Yadhhabna fi'lul mudhari'un mansubun wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu Kok sebutun nun? Apa? Yadhhabna afwan. Salah. Mabniun 'ala sukun. Yadhhabna mabniun 'ala sukun. Iya begitu. Mabni 'ala sukun. Yadhhabna fi'lun mudhari'un mansub. Dia mansub ya dengan an. Ya kan? Mabni 'ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Atau tadi fi'lun mudhari'un mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Boleh seperti itu. Nasbin. Iya, fi mahalli nasbin. Baik, intinya Ummahat dalam latihan yang tadi sebelumnya saya back lagi kembali. Di sini penulis hanya ingin menjelaskan pada kita tentang tanda rofa dan tanda nasab pada fi'il mudhari yang tadi kita dapatkan dari soal-soal sebelumnya. Intinya tadi saya sampaikan Ummahat bahwasannya mudhari marfu itu tandanya yang pertama adalah dhammah. Kelihatan ini ya, dhammah nih ada wawunya. Apa ada dhammahnya? Maaf, dhammah di akhir berarti tanda rofanya dhammah. Nah, fi'il mudhari yang tanda rofanya dhammah, maka ketika mansub nanti tanda nasabnya jadi fathah. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang tanda rofanya dengan adanya nun, subutun nun pada af'alul khamsah, ketika dia dalam keadaan mansub, maka nunnya dibuang, maka dikenal dengan hadfun nun. Mudhari'un mansub, tanda mansubnya hadfun nun. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tanda marfu atau rofa untuk fi'il mudhari adalah mabni 'ala sukun. Itu terjadi kalau hunna dan antunna. Yadhhabna kita bilang marfu mabni 'ala sukun. Dia marfu tapi tanda rofanya adalah mabni 'ala sukun. Sama dengan takala yadhhabna atau talhabna dalam keadaan mansub. Kita bilang yadhhabna dia mabni 'ala sukun. Atau boleh umat bilang yadhhabna mudhari'un mansubun alamatun nasbi mabni 'ala sukun. Bagaimana penulis sampaikan di sini? Kita sampaikan apa? Di sini kita pelajari bahwasannya simpulan dari fi'il mudhari tanda rofanya ada 3. Yang pertama dhammah, yang kedua subutun nun pada af'alul khamsah, yang ketiga mabni.
Adapun tanda nasabnya ada 3 juga. Yang pertama fathah, yang kedua hadfun nun, yang ketiga tandanya mabni. Baik, inilah ummahat tentang kesimpulan dari fi'il mudhari yang kita dapatkan terkait dengan tanda i'rabnya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, tafadhol, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya ummahat. Saya kira tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Latihan yang ke-8. Kata penulis, hafizahullah, ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Umat yang mata Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang kaidah penggabungan an masdariyah dengan huruf la, yaitu la an-nafiyah. An masdariyah disambung dengan la an-nafiyah. Bagaimana cara kita menulis penggabungan antara an disambung dengan la an-nafiyah. La an-nafiyah yang menunjukkan arti tidak. La. Lihat kata penulis alla, kalau an masdariyah bersambung dengan la, maka kita wajib menulisnya dengan menyambungnya. Bukan ummahat tulis dengan, misal ummahat ingin bilang, saya tidak ingin pergi tidak pergi ke sekolah hari ini. Ummahat bilang uridu, bukan an la azhaba, bukan begini nulisnya. Uridu an la azhaba ilal mardosatil yaum. Saya ingin tidak pergi ke sekolah hari ini. Saya ingin alla azhaba, tidak pergi ke sekolah al yaum hari ini. Nah, untuk penyebutan an la azhaba, ini ada penggabungan antara an dan la, an masdariyah dengan la an nafiyah. Maka cara ummahat menulisnya adalah wajib digabung. Jadi seperti ini. Alla. Digabungkan, nanti ditasydidkan huruf la-nya. Alla. Jadi kalau ada an dengan la, annya ini an masdariyah, bersambung dengan la, maka lihat ummahat, cara penulisannya alla begini ya, digabung. Makanya ummahat bisa pastikan nanti ketika ummahat dapatkan di Al-Quran ada alla digabung seperti ini, maka ini menunjukkan bahwasannya sudah ada penggabungan antara an masdariyah dan juga la-nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, nanti umat bisa lihat, cuma saya lupa ini ayatnya belum ditulis. Hasibu alla takuna fitnatan. Coba nanti dilihat. Hasibu alla takuna fitnatan. Lihat ini. Takunanya, bentar saya lihat ini ayat berapa. Biar jadi faedah buat umat. Takuna fitnatan. Bisa dilihat nanti di surat Al-Maidah di ayat 71. Al-Maidah ayat 71. Al-Maidah ayat 71. Hasibu alla takuna, gitu tulisannya dalam mushaf kita. Hasibu alla takuna fitnatan. Mereka mengira tidak akan menjadi satu fitnah. Hasibu alla takuna fitnatan. Lihat di sini, takuna fil mudhari mansub. Apa sebab mansubnya? Bukan karena la. Ini karena sebabnya adanya an yang digabung dengan la. Ya. Kalau an bersambung dengan la, an masdariyah dengan la, maka penulisannya digabung. Sebagaimana penulis sampaikan di sini ya, alla adalah an dan la. Maksudnya an masdariyah. Karena saya akan sampaikan pada ummahat bahwasanya an itu ada 4. Ada an tafsiriyah, ada an namanya an mukhaffafah. Ini namanya an masdariyah ya. Kaidah an masdariyah kalau bersambung dengan la an nafiyah, maka atau bersambung dengan la secara umum, maka lihat cara penulisannya digabung. Contoh, arju an tadkhula. Aku berharap kamu masuk. Digabung dengan la, arju alla tadkhula. Tetap dia mansub karena ada an.
Cuma an-nya nggak kelihatan, langsung digabung jadi satu dengan la, ditasydidkan. Arju alla tadkhula. Aku harap kamu tidak masuk. Arju an tajlisa huna. Aku berharap kamu duduk di sini. Lihat, tak kala digabung dengan la, arju alla tajlisa huna. Aku berharap kamu tidak duduk di sini. Lihat ya Ummah ya, bersambung semua. Karena ini penggabungan antara an masdariyah dan la. Terus bagaimana kalau misalnya pada syahadat yang kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu ya? Asyhadu alla ilaha, asyhadu alla ilaha illallah. Begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu allanya nggak digabung. Enggak, jadi umat tulis asyhadu alla. Salah ini kalau digabung begini. Dia dipisah. Begini, asyhadu an la, bukan digabung. Tapi kalau dibacanya digabung. Asyhadu alla, tapi penulisannya tidak digabung. Kenapa? Karena an yang ada pada kalimat ini bukan an masdariyah. Buktinya apa? Buktinya lihat setelah an bukan fiil. Ini dikenal dengan istilah namanya an mukhaffafah. An mukhaffafah. Yaitu kata anna yang di mukhaffafah. Yang diringankan. Asalnya itu annahu asyhadu annahu la ilaha illallah. Dari kata anna. Kemudian diringankan. Bagaimana cara meringankannya? Caranya adalah dengan membuang tasydidnya dan juga membuang hu-nya. Maka cukup jadi an. Aku bersaksi bahwasannya. Kan begitu ya. Ini asalnya annahu. Hu-nya sebagai ha'us sya'an. Dikenal dengan sebagai ha' sya'an. Agar ada isim annanya. Asalnya annahu, hu dan an-nya dibuang. Hu dan tasydidnya dibuang, maka jadilah an. Artinya, saya ingin sampaikan pada ummahat, ketika ada an bersambung dengan la yang tidak digabung, maka pastikan berarti an ini bukan an masdariyah. Yang digabung itu hanya terjadi pada an masdariyah saja. Tapi kalau an-nya bukan masdariyah, maka pastikan ia tidak bersambung dengan la. Tidak bersambung dengan la-nya ummahat. Baik. Umat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti ada pembahasan berikutnya bahwasannya an yang nanti kita dapatkan di dalam satu kalimat bahasa Arab, an, huruf an yang kita dapatkan dalam satu kalimat baik Al-Qur'an, hadis, dalam kalimat bahasa Arab itu ada 4. Ada 4 macam. Yang pertama yang kita pelajari ini namanya an masdariyah. An yang menjadikan fi'il setelahnya bermakna masdar. Itu namanya an masdariyah. Tadi kaidahnya kalau bertemu dengan la, maka digabung jadi satu. Penulisannya. An masdariyah. Bermakna fi'il setelahnya menjadi bermakna masdar. Adapun yang kedua, tadi saya sampaikan namanya an mukhaffafah. An mukhaffafah. Yaitu adalah an yang merupakan keringanan dari kata anna. Dia an yang merupakan anna yang diringankan. Kok bisa bilang begitu? An mukhaffafah, khafif itu kan ringan. Mukhaffafah diringankan. Asalnya anna, berat tuh. Anna yang diringankan. Asalnya anna. Anna begini. Diringankan, jadi tasydidnya dibuang jadi an saja. Anna gitu ya, dibuang. Kemudian jadi an saja. Namanya an mukhaffafah. Anna yang diringankan. Itu namanya an mukhaffafah. Anna yang diringankan. Ini biasanya dia dimasukkan dalam kalimat dengan annahu. Kemudian hu-nya dibuang. Na-nya diringankan dengan dihilangkan tasydidnya. Contohnya bisa dilihat nanti ummahat dalam surat Alima ang sayakunu minkum mardo. Dalam surat Mudassir ya kalau tidak salah. Bisa dilihat nanti contoh pada an muhaffafah.
alimaan sayakunu. Nanti umat jangan kaget nih, setelah an kok nggak mansub, lihat. Alimaan sayakunu minkum mardo. Al-Mudassir, benar, ayat terakhir 20. Nanti umat bisa lihat ya, surat Mudassir ayat ke-20. Surat Mudassir ayat ke-20. Lihat di situ Allah berfirman, alimaan sayakunu minkum mardo. Lihat di situ, minkum mardo. Umat jangan heran nih, di sini Ustadz kok sayakununya kenapa nggak fathah ya Ustadz? Kan ada an-nya. Bukannya an itu menasobkan, begitu kan ya? Bukan an sayakuna, tapi an sayakun. Ini kan yakunu fi'il mudhari umat. Kenapa kok nggak fathah? Jawabannya karena an di sini bukan an masdariyah. Dia an mukhaffafah. Asalnya alima annahu sayakunu minkum mardo. Allah itu mengetahui bahwasannya di antara kalian nanti kalau misalnya imam yang baca terlalu panjang, sholatnya panjang-panjang, ada di antara kalian itu yang sakit, yang sedang sakit. Alimaan sayakunu minkum mardo, akan nanti ada dari kalian yang sakit. Alimaan sayakunu minkum mardo, ini perintah tentang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang ringan dari Al-Qur'an ketika seorang menjadi imam. Alimaan sayakunu minkum mardo, lihat di sini fi'il mudhari'nya tidak mansub. Ini menunjukkan an-nya ini bukan an masdariyah tapi an mukhaffafah ya ummah ya. An mukhaffafah yang artinya sebetulnya asalnya begini. Alima annahu, itu an mukhaffafah. Dia meringankan dari kata annahu, kemudian dibuang hu-nya dan tasydidnya maka jadi an begitu. Itu namanya an mukhaffafah. Maka jangan heran nanti umat dapatkan di Al-Qur'an setelah ada an kok enggak mansub ya, berarti an-nya ini namanya an mukhaffafah. Begitu ya, itu yang kedua. Nah, an mukhaffafah ini kalau bertemu dengan la, maka misalnya alimaan, misal saya gabungan la. Contoh aja ini. Nanti di Al-Qur'an saya cari lagi di ayatnya. Misalnya an mukhaffafah dimasukkan la, maka tidak bergabung. Begini, alimaan la sayakunu. Di sini pada hasibu alla takuna fitnah, ini kan an-nya an masdariyah. Sebagian qiraah itu ada yang membaca dengan la-nya takununya masih marfu. Sebagai an-nya sebagai sebagai an mukhaffafah. Maka sebagian mushaf ya. Maka menulisnya dia an la takuna. Untuk sebagian qiraah saya bilang karena sebagian qiraah membaca takununya tidak fathah, tidak mansub tapi takunu. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian qiraah yang membaca dengan takunu bukan takuna menganggap bahwasanya an di sini adalah bukan an masdariyah tapi an mukhaffafah. Intinya begitu umahat. Saya ingin tekankan aja pada umahat, kalau ada an setelahnya fi'il mudhari tidak mansub, berarti an-nya itu kemungkinannya adalah salah satunya an mukhaffafah. Intinya saya ulang lagi, kalau ada an setelahnya mudhari tidak mansub, berarti an-nya itu bukan an masdariyah. Bisa jadi itu an mukhaffafah yang kedua. Yang ketiga, an yang ketiga yaitu adalah an tafsiriyah, namanya an tafsiriyah. An tafsiriyah. An tafsiriyah ini terjadi setelah makna qaul. An tafsiriyah itu datang, saya bilang datang aja, datang setelah kalimat yang bermakna perkataan, qaul. Kalimat yang bermakna qaul. Qaul itu perkataan. Saya ambil contoh satunya. Misal Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu an ya Ibrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Nah ini an-nya berarti namanya an tafsiriyah. Karena datang setelah wa nadainahu, dan kami panggil wahai Ibrahim, yaitu aqulu ya Ibrahim.
Lihat di sini ya, namanya an tafsiriyah, menafsirkan tentang panggilan tadi. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Lihat ini. Nggak ada fiilnya, ya kan? Kemudian nggak ada isim ananya, bukan wa nadainahu annahu, enggak, bukan. Ini kalau bermakna qaul, maka an di sini maksudnya tafsiriyah, mentafsirkan suatu perkataan. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Dan ini tidak memansubkan ummahat. Tidak memansubkan. Namanya an tafsiriyah. Bisa dilihat nanti dalam firman Allah, tadi saya sudah tulis ya, yang alima alla sayakunu minkum mardo. Apaan sayakunu minkum mardo tadi salat mudassir. Wa nadainahu an ya Ibrahim, buat faedah buat ummahat sekalian. Bisa dilihat nanti di dalam surat As-Saffat ayat 104. Ini As-Saffat ayat 104. Ini contoh untuk an, namanya an tafsiriyah. Pahami ya? Yaitu an yang datang setelah kalimat yang bermakna qaul, perkataan. Adapun yang keempat yaitu adalah an zaidah. Dia hanya sebagai an tambahan, an zaidah. Saya pakai Indonesia saja, zaidah lit taukid, untuk bermakna taukid. Nah, ini biasanya an yang datang setelah kata lamma. Yang datang setelah kata lamma. Maksudnya apa sih? Maksudnya pada kalimat ini kalau nggak pakai an nggak mempengaruhi kalimat. Cuma kok ada an-nya, kenapa? Tujuannya untuk memberikan taukid, penguat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan, falamma anja al-basyiru, dalam surat Yusuf. Sama ayatnya coba saya lihat ayat berapa? Di dalam surat Yusuf ayat ke-96. Falamma anja al-basiru. Lihat di sini. Falamma anja al-basiru. Alqahu ala wajhihi. Lihat. Falamma anja al-basiru. Nah, ini kok di sabiru, basiru. Falamma anja al-basiru. Kan gitu ya. Di sini an-nya tidak berfungsi apa-apa. Kalau seandainya dihapus juga sama aja. Falamma ja'al basyiru. Tatkala datang orang yang memberikan kabar gembira kepada Yakub yang sudah dalam keadaan buta. Memberikan kabar gembira dari Yusuf, diberikan apa? Ini pakaiannya Yusuf. Berikan ke ayahnya agar kembali penglihatan ayahnya Yusuf, itu Yakub alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, falamma anja al-basyiru. Asalnya nggak usah pakai an, nggak apa-apa. Karena langsung fi'il aja. Falamma ja'al basyiru. Kenapa pakai an? Ini untuk memberikan taukid. Namanya an zaidah. Yaitu an yang datang setelah kata lamma. Ini tidak menasobkan fi'il mudhari. Perhatikan ya umahnya. Ini namanya an zaidah. Tadi surat Yusuf, biar dicatat umat, biar dia faedah ini. Surat Yusuf ayat 96. Baik, inilah ummahat 4 macam an yang ada dalam kalimat bahasa Arab ya. An masdariyah, yang kedua an mukhaffafah, yang ketiga an tafsiriyah, yang keempat adalah an zaidah. An yang menasabkan fi'il mudhari itu hanya an masdariyah saja, yang menjadikan fi'il setelahnya menjadi mansub. Adapun an mukhaffafah, an tafsiriyah atau an zaidah li taukid, ini 3 an ini tidak menasabkan fi'il mudhari. Dan kalau ada an ini, yang 3 ini, mukhaffafah, tafsiriyah, atau zaidah, bersambung dengan la, maka pastikan nulisnya nggak disambung. Pahami ini? Saya ulang lagi, pelan-pelan. Ummahat, an dalam bahasa Arab ada 4. An yang menasabkan mudhari hanya an masdariyah saja. Yaitu an yang menyebabkan fi'il jadi sama dengan bermakna masdar. Itu namanya an masdariyah. Dan an masdariyah punya kaidah, kalau bersambung dengan huruf la, maka penulisannya digabung. Saya ulang, an masdariyah. Kalau bersambung dengan la, maka kita nulisnya digabung jadi satu. Nunnya dibuang, lamnya dikasih tasydid. Alla, sebagaimana yang penulis sampaikan di dalam latihan ke-8 ini.
Adapun selain an masdariyah, baik itu mukhaffafah atau tafsiriyah atau an taukid li zaidah, maka pastikan an ini yang bukan masdariyah, kalau datang setelahnya fi'il mudhari, pastikan ummahat mudhari'nya tidak marfu. Maka jangan kaget nanti kalau madapan di Al-Qur'an kok ada an enggak mansub ya, berarti annya bukan an masdariyah. Gitu aja ummahat, pahami ya? Kemudian yang kedua, kalau annya bukan masdariyah, baik itu mukhaffafah atau tafsiriyah atau zaidah li taukid, maka pastikan kalau bertemu dengan la, maka penulisannya tidak digabung. Itu ummahat faidah tentang an dalam bahasa Arab. Silakan dicatat ya atau di screenshot. Silakan dicatat atau bisa di screenshot. Oke. Tadi yang terakhir, aliman saykunu minkum mardo, ini surat apa tadi? Surat Mudatsir ayat. Saya catat dulu nih, biar nanti takutnya ummahat mau di screenshot. Mudatsir ayat berapa tadi saya bilang? 20, Ustaz. 20, Ustaz. Ya, pokoknya ayat terakhir 20. itu. Ayat terakhir. Ya, ayat terakhir 20. Ayat 20 tadi bilang. Iya, 20 benar. Ayat terakhir itu 20. Mudatsir. Ya, maka lihat aliman sayakunu, Ustaz kenapa ya kok nggak mansub ya? Kan ada an. Ini berarti bukan an masdirah. Bikin intinya ya. Pokoknya intinya kalau ada an yang tidak menjadikan mansub dan kalau ada an ketemu la nggak disambung, berarti annya bukan an masdariyah. Yang jadi fi'ilnya mansub dan kalau disambung, kalau ketemu la tulisannya disambung, itu hanya pada an masdariyah saja. Paham ini ya? Insyaallah ya. Bismillah taala, itu kesimpulannya ummahat tentang an masdariyah. Baik. Afwan Ustadz mau tanya. Silakan, boleh Bu. Silakan. Ini kan Allah itu tadi sambung an dengan la an-nafiyah ya Ustadz ya. Kalau itu untuk la semuanya termasuk an-nahiyah juga bisa disambung atau cuman untuk an-nafiyah aja? Biasanya kan nafiyah Bu. Kalau kala nahiyah kan tujuan dari an bergabung dengan la itu untuk menjadikan ini kan makna fi'ilnya bermakna masdar. Kalau jadinya la-nya la nahiyah larangan bermakna larangan, nggak bisa. Nahiyah. Ya, nahiyah kan bermakna larangan ya Bu. Gitu Coba ya. deh Ibu buat kalimat Iya. an pakai la kemudian larangan. Aku harap kamu jangan. Aku harap kamu jangan. Susah? Kalau Aku misalnya harap kamu jangan masuk. kalau kayak an Biasanya la annya bersama dengan tahruju, an la tahruju gitu Ustadz. arju Allah kan pasti akan digabung begini. Arju Allah takhruju minal fasri. Aku harap kalian tidak keluar dari kelas. Saya belum dapatkan Ibu ada la yang pakai la nahiyah. Adanya la nafiyah semua Bu. Aku berharap kamu jangan keluar dari kelas. Biasanya kalau sudah ada harapan ya berarti dia ingin dia tidak keluar. Iya. Jadi kalau larangan nggak ada ya Ustadz ya? Saya belum dapatkan. Ya, belum dapatkan. Dia kayaknya tidak ada Ibu. Adanya setelah an, la-nya la nafiyah. Ya. Cukup Bu. Ya. Nanti saya cari kalau barangkali ada. Cuma saya belum dapatkan. Tahu saya susah. Kalau ada an ketemu. Karena la nafiyah kan, la nahiyah itu kan menjazmkan ya Bu. Menjazmkan fi'il. Iya, menjazmkan fi'il. Betul, menjazmkan fi'il. Sedangkan an menasobkan. Nah, tanda nasab dan fi'il untuk contoh nih pada fi'il yang fi'ilnya af'alul khamsah, itu tanda mansubnya sama. Apa itu? Menghilangkan nunnya. Maka sedikit sulit kalau kita terkadang jadi tersedikit sulit nanti kita membedakan ini la-nya la nahiyah atau la-nya la nafiyah ya. Begitu. Ya. Coba nanti cari ya Bu ya, saya belum tahu, belum dapat ini kalau la-nya la nahiyah. Nahiyah kan ini kalau dapat saya sampaikan. Saya saat ini saya hanya bisa jawab yang saya dapatkan baru la nafiyah aja. Kalau ada nahiyah nanti saya sampaikan mungkin di pertemuan berikutnya Ibu. Ya Ustaz, ya.
Barakallahu fiik Bu Putih. Ahsanti. Ya. Baik, ada lagi yang lain ingin bertanya? Afwan Ustaz. Silakan Bu Tini. Afwan Ustaz. Itu yang surat Al-Mudassir, kalau yang ayat 20 itu bunyinya summa kutila kaifa qaddar. Apa Bu? Gimana? Yang Mudassir ayat 20 Ya. itu bunyinya summa kutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Bukan yang ini. Iya. Kok Ini yang itu jadi Bu? Al-Mudassir kan Ustaz? Yang mana? Ayat 20. Surat Al-Mudassir. Muzammil, maaf, Muzammil. Salah berarti tadi. Muzammil ayat 20. Iya, makanya saya nyari-nyari nggak ketemu. Ya, maaf. Berarti salah, Bu. Syukran, Ibu. Ya, Muzammil, Bu. Saya lupa ini. Muzammil, bukan Mudassir. Muzammil ayat 20 ya, Ustaz? Iya, Muzammil ayat 20. Silakan, Bu. Lihat Muzammil ayat 20. Di tengah-tengah ayatnya, Bu. Di baris ketiga. Baris ketiga. Baris ketiga ada? Baris ketiga? Yang alima itu ya Ustaz? Iya, ada ya. Alimang saya kuno minkum mardo. Lihat, ya kununya mansub gak? Marfu. Marfu kan? Domah kan? Bukan fathah ya. Padahal datang setelah an, betul kan? Iya. Nanti kalau ditanya, lah kan bukannya an menasabkan mudore. Oh, mudorenya ini nggak mansub, domah. Jawabannya tadi ya. Berarti an ini bukan an masdariyah. Maksudnya mau jawab ini adalah an mukhaffafah. Pengganti dari annahu jadi an. Sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Asalnya asyhadu annahu la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya, maka disemakan begitu ya. Aku bersaksi bahwasannya, karena asalnya asyhadu annahu gitu. La ilaha illallah. Cuma annahunya diringankan jadi asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau diartikan jadi sama. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Asalnya asyhadu annahu la ilaha illallah. Paham Bu? Ini ya, insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya? Baik, ini tentang penjelasan dari penulis penggabungan an masdariyah dengan la. Ini yang saya tahu la-nya la nafiyah. La nahiyah nanti insya Allah saya cari lagi. Kalau ada akan saya sampaikan kepada ummahat sekalian. Baik, ini ummahat terkait dengan an. Alhamdulillah kita sudah bahas tentang an ini. Sekarang kita masuk ke latihan ke-9. Qala mu'allif rahimahullah di sini penulis menyampaikan pada kita latihan ke-9-nya. Ka, kata penulis, harfun min hurufil jarri. Kata penulis, ka ini adalah harfun min hurufil jarri. Dia adalah huruf di antara huruf-huruf jar. Berarti kalau ka itu huruf jar, bagaimana kata yang datang setelahnya, ummahat? Kasrah. Pasti majrur, betul. Kasrah, majrur. Sahih, kasrah atau majrur. Jamil. Karena ka ini adalah huruf jar, maka pastikan kata yang datang setelah ka majrur. Cuma kalau ditanya makna ka itu apa sih? Ayo, makna ka itu apa? Ka itu bermakna? Hah? Seperti Ustaz. Apa? Seperti betul. Seperti bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa? Penyerupaan ya. Tashbih. Tasyabuh, penyerupaan. Tashbih, lebih tepatnya tashbih. Tashbih, serupa. Tashbih. Dan dia bermakna sama dengan kata mislu, ummahat. Kata mislu, seperti. Ya kan? Mislu, misal, mislu, seperti. Mislu, pakai so, kok pakai so sih? Pakai sa, mislu. Nih. Mislu. Misalnya, tolibun mustahidun, pelajar yang rajin itu seperti tolibun mustahidun, ka Muhammad, ya kita bilang ka Muhammad, seperti Muhammad, ya Muhammad tuh rajin, wa alin jadi majrur. Muhammad bisa ganti tolibun mustahidun mislu Muhammadin, sama Muhammadin. Nah terkadang digabung ka sama mislu. Kalau ada ka sama mislu digabung maka bermakna sangat menguatkan.
Makanya ummahat luar biasa ini kalau umat baca dalam firman Allah yang Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi. Lihat nih digabung sama Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan sesuatu apapun. Pakainya penguat lagi. Ka itu bermakna misli. Digabung sama ka juga. Harusnya cukup laisa misluhu, laisa kamislihi syai'un. Laisa mislahu syai'un. Syai'unnya sebagai isim laisanya. Asalnya begini aja, laisa mislahu syai'un. Ini khobar yang dikedepankan ya. Laisa mislahu syai'un. Asal begini cukup. Cuma Allah gabungkan laisa ka, pakai ka lagi, misli lagi. Laisa ka misli syai'un, menunjukkan penekanan dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Ini menunjukkan bahwasannya Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya. Tapi Allah menyebutkan Allah itu maha melihat, lagi maha mendengar. Maksudnya penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Sesuai dengan kelayakan pada Allah. Ini menjadi satu dalil yang sangat luar biasa yang Allah sampaikan pada kita. Untuk menyebutkan tentang bagaimana keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan, berarti laisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, namun tangannya tidak sama dengan sesuatu apapun. Tangan yang sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangan pada makhluknya dan sebagainya. Sama dengan kalimat ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Dikuatkan dengan ka dengan misli. Sesuatu apapun tidak serupa dengan Allah. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, dan Allah maha melihat lagi maha mendengar. Penglihatan Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya ummahat. Jadi saya ulang lagi, ka itu bermakna tasbih sama dengan kata mislu, cuma kalau mislu itu isim, kalau ka huruf jar. Maka pastikan nanti kalau ada kata ka setelahnya isim, isimnya jadi majrur. Diartikan dalam bahasa kita dengan seperti atau misal, semisal, seperti. Bermakna tasbih, penyerupaan. Baik, silakan. Raqam wahid, iqra'i lana, nomor 1 dibacakan yuk. Silakan buat kita semua, kemudian terjemahkan. Iqra'i raqam wahid, Bu Toti, ini kok belum ada suaranya ya. Coba Bu Toti raqam wahid, Bu Toti. Iqra'i. Bu Toti ya, masih ikut gak? Bu Toti, ada suaranya? Hal anti ma'ana, Bu Toti? Nggak ada ya suaranya. Baik, kalau gitu saya balik lagi ke awal ya, Bu Ana. Tafadholi Bu Ana, iqra'i raqam wahid, Bu Ana. Wahid, hadhil madrasatu kal masjidi. Jamil. Hadhil madrasatu kal masjidi. Bagus, lihat ummahat setelah ka majrur kal masjidi. Ini digabung dengan alif lam ya, maka tulisannya jadi begini, kal masjidi. Kal masjidi. Karena bersambung sama dengan ba dengan alif lam jadi bal kan tulisannya, bil mardosah. Kan begitu ya. Kalau huruf jar ummahat yang memang hurufnya itu bisa bersambung dengan huruf seterusnya, dengan huruf selanjutnya, contoh ba. Ba itu bisa bersambung dengan setelahnya, maka nulisnya jadi bil hafilah. Jadi kelihatannya seperti bal hafilah, padahal ini bil hafilah. Sama dengan kal masjidi, ini bukan ditulis ka sendirian al masjidi, enggak, karena ka itu bisa bersambung dengan lam, dengan alif, maka disambung jadi satu, kal masjidi, begitu ya. Terjemahkan, barakallahu fiik Bu Ana, terjemahkan. Sekolah ini seperti masjid. Iya, sekolah ini seperti masjid. Artinya serupa dengan masjid. Mirip. Hadhil mardosatu kal masjidi. Ini boleh umat ganti. Hadhil mardosatu mislu al masjidi. Karena mislu dan ka itu sama. Cuma bedanya saya bilang tadi, kalau ka huruf jar, kalau mislu isim. Setelahnya jadi mudhof ilaih. Mislul masjidi. Kalau ka setelahnya majrur karena ka adalah huruf jar. Tapi artinya sama ya.
Boleh umat bilang hadil madrasatu mislul masjidi atau hadihil madrasatu kal masjidi, sama. Artinya sekolah ini seperti masjid. Barakallahu fi Bu Ana, Asanti, bagus Ibu. Selanjutnya Rokom Isnan, Iqra'i lana. Bacakan buat kita Rokom Isnan, Bu Ais, Iqra'i. Hadhil qahwatu kalma'i. Iya, hadil qahwatu kalma'i. Apa tuh artinya, Bu? Kopi itu seperti air. Iya, kopi ini seperti air. Jadi bagaimana kira-kira, Bu, kalau ada kopi seperti air? Saya juga bingung. Bening. Bening ya, kebanyakan airnya mungkin. Hadil qahwatu kalma. Ya. Kopi ini seperti air ya, mungkin nggak ada rasanya. Nggak rasa kopi, kebanyakan airnya. Sahih Bu Ais, barakallahu fiik. Ini umat boleh bilang hadil qahwatu mislul ma'i juga boleh, sama aja. Tafadhali Bu Tini, Iqra'i Rokom Salasah. Rokom Salasah. Hamidun kaslanun kazamilihi. Betul, lihat kazamilihi, majrur zamilihi karena ada ka, huruf jar. Hamidun kaslanu kazamilihi. Apa artinya? Hamid pemalas seperti temannya. Iya, Hamid malas seperti temannya. Ka ini huruf jar, umat, zamilnya jadi majrur, zamilihi. Boleh umat ganti dengan mislu, sama aja, cuma beda tadi saya bilang ya, ka huruf jar, kalau mislu isim. Hamidun kaslanu mislu zamilihi. Itu sama aja. Sahih, barakallahu fiik. Rokom arba'ah, selanjutnya Bu Imah, barakallahu fiik, Bu. Coba Pak Ustadz, ini udah masuk kali. Udah sekarang Bu, silakan arba'ah. Dari tadi saya sebutkan nama Ibu, suaranya nggak kedengaran. Ini habis dibetulin cucu barusan. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Bu Toti, rokom arba'ah. Arba'ah. Saati kasa atika. Bagus. Saati kasaatika. Sekali lagi Bu, bacanya ulang. Saati kasa atika. Iya, apa artinya Bu? Saati kasaatika. Jam saya seperti jam kamu. Iya, jam saya seperti jam kamu. Lihat Umahat, asalnya saatu, tapi karena ada ka sebagai huruf jar, saahnya menjadi majrur. Saatika. Ini menunjukkan dia sebagai huruf jar ya. Ka ini sebagai huruf jar. Boleh umat ganti saati mislu saatika. Itu sama aja. Cuma kita pelajari di sini ka agar kita tahu kalau ada ka itu bermakna mislu dan ka itu adalah termasuk dari huruful jar. Saati kasaatika. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Toti, Asanti. Baik, umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah ya terkait dengan penggunaan huruf K dalam satu kalimat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ustaz, Afwan mau tanya. Boleh, silakan. Satu dulu, Bu Putih dulu, silakan. Ini berarti kalau sesudah K itu dia selalu makrifat ya Ustaz? Selalu makrifat. Enggak juga. Bisa aja nakiroh. Kalau Ibu ingin buat. Bisa. Bisa nakiroh juga? Bisa. Ya. Jadi kalau misalnya hazihil madrasatu ka masjidin. Iya, gitu. cuma bedanya kalau ini hadil madrasatu. Kalau Ibu buat dengan ma'rifat tadi, masjid ini seperti masjid itu, masjid yang itu, madrasah. Tapi kalau Ibu nakirahkan hadihil madrasatu, maaf, hadihil madrasatu ka masjidin, boleh. Cuma artinya sekolah ini seperti sebuah masjid. Masjid yang mana? Umum. Masjid yang umum. Iya, seperti sebuah masjid gitu ya. Berarti boleh aja Bu, nggak apa-apa. Jadi ka masjidin ya Ustadz ya? Ka masjidin, betul. Jadinya majurnya pakai tanwin, betul. Ka masjidin, sahih. Cuma beda makna aja Bu ya. Kalau kal masjidin seperti masjid itu, yang itu tuh, seperti masjid itu. Tapi kalau ka masjidin, sekolah ini seperti sebuah masjid, ya secara umum seperti masjid ya. Itu aja bedanya. Ya. Barakallahu fi Bu Putih. Ya, ada lagi yang lain? Tafadholi. Ya, Ustaz. Apaan satu lagi? Silakan Bu Tini. Itu tadi pemakaian mislu, apakah itu juga mengakibatkan jadi majrur? Apa Bu? Pemakaian apa?
Mislu jadi majrur, Bu, karena sebagai mudhof ilaih. Hadhil madrasatu mislu seperti masjidin, nanti gitu. Majrur juga. Sama dengan ka. Sama bedanya kalau ka huruf jar, kalau mislu dia sebagai isim. Setelahnya mudhof ilaih. Tapi nggak mesti digabungkan kan ya Ustadz? Mislu bisa juga berdiri sendiri gitu. Nggak bisa. Kalau mislu kan harus ketemu dengan huruf setelahnya. Apa isim setelahnya? Seperti Bukan, apa? maksudnya dengan ka. Dengan ka nggak mesti digabungkan. Enggak mesti digabung. Saya bilang tadi makanya, kalau mau digabung maka memberikan makna taukid. Hadil madrasatu kamisli masjidin. Berarti ini sangat kuat sekali. Begitu, Bu. Baik Ustadz Taib. Jazakallah khair. Iya, begitu. Nah, barakallahu fiik, Bu. Saya bilang tadi, ka itu bermakna mislu, boleh pakai ka, boleh pakai mislu. Tapi kalau digabung, kamisli berarti memberikan makna taukid. Sekolah ini benar-benar seperti masjid gitu ya. Mungkin bahasa kita diterjemahkan gitu. Artinya memberikan makna penguat. Bagaimana tadi saya bilang dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Padahal kalau pakai ka atau mislu aja cukup. Cuma digabung jadi satu. Ini untuk menunjukkan pada kita Allah itu benar-benar tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah taukidkan, Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Namun Allah sami'un basir. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Baik umahat mata Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ka yang kita dapatkan di latihan ke-9. Maka dengan demikian alhamdulillah taala selesai semua kaidah pelajaran 18 yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita belajar tentang tanda i'rab nasab dari fi'il mudhari'. Yang kedua kita membahas dan mendapatkan tentang kaidah penggabungan an masdariyah dengan huruf la digabung tulisannya. Adapun yang ketiga alhamdulillah kita mendapatkan kaidah tentang penggunaan huruf ka yang termasuk dari huruf jar yang bermakna mislu yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Kemudian penulis menyampaikan pada kita al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang kita dapatkan dalam pelajaran 18 ini adalah yang pertama, kata adah, jamaknya adat, yaitu kebiasaan atau adat. Adah ka'adatihim kulla usbu. Bagaimana dalam percakapan ya? Seperti kebiasaan mereka. Muthafun jamaknya matahif, yaitu museum. Ulbah jamaknya ulab. Ini ulbah, ulab. Ulbah, ulab. Toples, setoples. Ulbatul halwa, setoples manisan. Ulbatul bayab, ya setoples bayab, baydah. Yaitu setoples apa namanya? Telur. Bisa pakai tobakul bait atau ulbatul bait boleh nggak apa-apa. Malabis pakaian. Dia jamak dari kata malbas ini sebetulnya. Jama ini mufradnya malbasun. Malbas pakaian sama dengan libas. Jamaknya malabis, pakaian-pakaian. Hadiqatul hayawanat, kebun binatang, saidaliyah artinya apotik umahat. Ini adalah 6 kosakata baru yang kita dapatkan dari pelajaran yang ke-18. Alhamdulillah dengan demikian selesai pelajaran 18. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Allah mudahkan kita kembali yang melanjutkan pelajaran ini. Bismillah kita akan masuk ke pelajaran 19. Dalam pelajaran 19, umat akan belajar di antaranya yaitu tentang penggunaan huruf lan. Lan, bukan an. Sekarang lan. 19 nanti, lan. Nah, bagaimana ya kira-kira penggunaan lan ini? Apa artinya? Ya, kemudian bagaimana fi'il mudhari yang datang setelahnya? Nah, insya Allah ini diantara pembahasan yang akan dibahas di pelajaran ke-19. Di antara pembahasan yang dibahas yaitu tentang lan, penggunaan kata lan. Apa bedanya dengan la? Nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya di pelajaran 19. Demikian saja umahat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah. Yang salah dari anak pribadi. Semoga umahat senantiasa Allah berikan istiqomah, Allah berikan kemudahan, dan Allah jadikan ilmu yang umahat dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya umahat. As-shawabu minallah, al-khata'u minni. Semua yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakunallahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Wa akhtatim hadhil muhadarah bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ma'assalamah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan katsiran. Khairan.